Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pilah limbah dari rumah tangga bisa jadi sumber pendapatan. 2 pekan usai bencana, permukiman warga di kota Sibolga masih terendam sisa banjir bandang. Bantuan air bersih mulai datang ke lokasi pengungsian di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bantuan air bersih mulai datang ke lokasi pengungsian di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Air bersih jadi kebutuhan yang kini sangat dibutuhkan para pengungsi selain makanan siap saji. Distribusi air bersih akhirnya tiba. Hal ini jadi suatu kebahagiaan bagi warga di pengungsian kawasan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dalam proses pendistribusiannya, pihak kepolisian juga dibantu dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membawa air bersih yang kemudian akan disalurkan ke lokasi pengungsian. Rencananya pengadaan ini akan dilakukan dalam 2 hari sekali, guna mengantisipasi kekurangan air bersih di area posko-posko pengungsian. Polisi dari Polres Binjai, Polres Asahan, dan Polres Langkat Selasa kemarin juga mendistribusikan sejumlah bantuan bahan makanan. Operasi menunjukkan kekompakan untuk sama-sama mendistribusikan logistik, sembako, dan juga air bersih ke masyarakat belakang Masjid Azizi yang saat ini memang sudah mendapatkan bantuan tapi memang masih minim. Makanya kita dorong bantuan, tujuannya untuk mereka bisa bertahan hidup dan bisa melangsungkan kehidupannya sampai dengan banjir ini normal kembali sebagaimana biasanya. Ada himbauan atau permohonan bantuan lagi atau gimana, Kawan? Sementara ribuan korban banjir di kawasan pesisir Medan Belawan, Kota Medan juga kedatangan bantuan 10 ton beras. Bantuan ini datang dari pemuda-pemudi dari Purnawirawan TNI Polri. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Langkat yang terendam banjir, hingga kini tersisa 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Pura yang masih terendam banjir. Habis 10 hari nih. 10 hari. Untuk ketinggian air sendiri? Kami seleher lah, rumah kami kan gang jalan. Bantuan apa yang udah masuk, Bu? Banyak, kalau bantuan cukup banyak. Nasi inilah yang rasanya nikmat. Jadi apa yang diharapkan Ibu? Tanjung Pura, Langkat, Deli Serdang, dan hari ini kami balik ke Medan di Kecamatan Medan Labuan. Dan saya minta juga kepada pemerintah semoga lebih sigap lagi. Untuk kondisi Kabupaten Langkat saat ini, dari 15 kecamatan yang sempat terendam banjir, tinggal 1 kecamatan, yaitu Tanjung Pura. Sementara warga di 14 kecamatan lainnya mulai berbenah membersihkan sekitar lokasi tempat tinggal. Namun sebagian warga masih tinggal di lokasi pengungsian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat dan Kota Medan. 2 pekan usai bencana, permukiman warga di kota Sibolga, Sumatera Utara masih terendam sisa banjir bandang yang cukup tinggi. Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, pengungsi berhamburan menyelamatkan diri lantaran Sungai Aik Garoga dekat tenda pengungsian tiba-tiba meluap usai diguyur hujan deras. Warga di tenda pengungsian seketika berhamburan menyelamatkan diri lantaran Sungai Aik Garoga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tiba-tiba meluap Selasa sore. Air naik. Warga meninggalkan pengungsian dengan berjalan kaki dan juga menggunakan sepeda motor. Sedangkan pekerja yang sedang memperbaiki jalan langsung menghentikan aktivitas dan memarkirkan alat berat. Hujan kayak gini kayak mana ini, Bang? Ya, Takut juga? Ada takut-takut nggak? Ada ya? Warga khawatir akan banjir kembali melanda karena debit air sungai meningkat usai diguyur hujan deras. inilah Pak keadaannya di dalam. 2 pekan usai bencana, sisa banjir bandang masih mengenangi rumah-rumah warga di kota Sibolga. Bahkan ketinggian air nyaris menutup atap rumah seperti milik Alberta Panjaitan. Selain itu, material lumpur banjir juga memenuhi permukiman.
Warga terdampak pasrah dengan kondisi tempat tinggalnya yang kini porak-poranda akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Barang pun satu nggak bisa diambil dari situ, Pak. Tenggelam kalau kita masuk dari dalam atau sudah ada saya, Pak. Barang kami nggak ada bisa diselamatkan. Terus dari belakang udah jebol pintunya. Kiri, samping sama belakang, Pak. Ini Ibu tinggal di mana? Saya mengungsi. Warga terdampak berharap Pemkot Sibolga segera membersihkan material lumpur di permukiman dan menyalurkan bantuan pada korban bencana. Tim Liputan melaporkan. Banjir bandang yang terjadi 2 pekan lalu di Tapanuli Selatan masih menyisakan duka. Sejumlah warga masih mencari keberadaan keluarga yang hilang, termasuk Kepala Desa Aik Garoga. Inilah perjuangan dari Kepala Desa Aik Garoga, Risman Rambe. Dia terus mencari buah hatinya yang hingga kini masih hilang. Meski sudah 2 minggu berlalu, tapi dia masih berharap anak laki-lakinya segera ditemukan. Banjir bandang menghancurkan desa mereka, kini yang terlihat hanya ribuan gelondongan kayu, lumpur, dan puing-puing. Ada sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah, 54 hektar areal persawahan pun sudah tidak berbentuk lagi. Polisi menangkap 4 orang pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk dijual dengan harga yang lebih mahal saat terjadinya kelangkaan BBM pada bencana banjir beberapa waktu lalu di Kota Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 diantaranya merupakan operator dari 2 SPBU yang ungkap polisi. Di tengah susahnya sejumlah orang untuk mendapatkan BBM di beberapa daerah di Sumatera Utara, 4 orang ini justru dengan tega melakukan kejahatan. 4 orang ini adalah tersangka penimbun dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka digiring petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka menjual BBM subsidi dengan harga lebih mahal saat terjadi kelangkaan BBM pada bencana banjir beberapa waktu lalu. 2 diantaranya adalah petugas operator SPBU. Terbukti bekerja sama untuk menyimpan BBM ke dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi agar terisi ke belasan jerigen yang kosong yang diletakkan di dalam mobil. Senin lalu polisi mengungkapkan BBM itu didapat dari 2 SPBU, yaitu SPBU Pasar 10 Percut Situan dan SPBU Seikera Hilir. Kedua tersangka merupakan operator, memanfaatkan barcode perusahaan SPBU-nya untuk mengisi BBM berjenis Pertalite ke dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi. Sementara 2 tersangka lain berpura-pura sebagai pembeli yang saat itu juga menggunakan becak motor untuk mengangkut jerigen berisikan Pertalite. Dengan mengambil BBM tanpa hak atau tanpa seizin Pertamina, mengambil BBM bersubsidi Pertalite sehingga dijual dengan harga yang di atas harga rata-rata. Modus yang dilakukan oleh para pihak ini bisa dilihat nanti kita jelaskan dengan memodifikasi alat transportasi itu baik becak. Kedua tersangka operator mengaku untuk melancarkan aksinya, mereka memiliki 10 stok barcode yang digunakan. Hingga kini keempat tersangka masih menjalani penyelidikan di Mapolrestabes Medan guna mengungkap ada atau tidaknya tersangka lain. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.